Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang upaya mengatasi masalah lingkungan. Bacalah artikel berita berikut ini. Timbunan sampah Indonesia meningkat. BRIN upayakan RDF merah putih. Humas BRIN, kegiatan manusia telah banyak menghasilkan permasalahan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Salah satu permasalahan lingkungan yang banyak ditemui di wilayah perkotaan Indonesia adalah tingginya laju timbunan sampah. Saat ini, timbunan sampah terbanyak didominasi oleh jenis sisa makanan yang berasal dari sumber sampah rumah tangga. Sampah ini jika tidak dilakukan pengolahan dengan baik dapat mencemari lingkungan. Salah satu upaya BRIN untuk mengatasi masalah persampahan di Indonesia adalah pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF, yaitu pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tertentu. RDF merupakan jenis bahan bakar yang dibuat dari berbagai jenis limbah yang pada umumnya terdiri dari residu biomas dan sampah kota yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar alami seperti batu bara. Setelah membaca berita berikut, bagaimanakah upaya manusia dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi? Untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan upaya mengatasi masalah lingkungan, yang kedua menjelaskan pemanfaatan limbah, dan yang ketiga menjelaskan etika lingkungan. Upaya mengatasi masalah lingkungan terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, penanggulangan secara administratif, misalnya pembuatan peraturan atau undang-undang oleh pemerintah, yaitu dengan membuat suatu peraturan atau undang-undang. Salah satu peraturan yang telah dikeluarkan seperti pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan, artinya standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Untuk lingkungan air ditentukan baku mutu air, sedangkan untuk lingkungan udara ditentukan baku mutu udara. Dalam buku mutu air antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar logam berat, misalnya fosfor dan merkuri. Di dalam buku mutu udara antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar, misalnya gas CO2 dan CO. Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pabrik yang menghasilkan limbah dengan bahan pencemar yang melebihi standar baku mutu. Yang kedua, penanggulangan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insenerator. Yang ketiga, penanggulangan pencemaran secara edukatif, dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Pemanfaatan limbah adalah proses mendaur ulang atau pemanfaatan kembali limbah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pemanfaatan limbah organik, seperti sisa bahan sampah daun, kertas, kulit, kotoran hewan, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan limbah organik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup,
atau bahan sintesis seperti minyak bumi, sisa-sisa bahan kimia, kaleng aluminium, kasa, dan besi. Untuk pemampatan limbah organik bisa dilakukan dengan dua cara, dengan daur ulang atau tanpa daur ulang. Begitupun pada pemampatan limbah anorganik. Dengan daur ulang limbah organik itu dimanfaatkan, misalnya sampah sayuran atau sampah daun dapat dibuat menjadi pupuk kompos. Tanpa daur ulang, limbah organik itu digunakan, misalnya serbuk gergaji kayu dapat digunakan secara langsung sebagai media tanam jamur. Pemampatan limbah anorganik dengan daur ulang, misalnya pecahan botol, toples, kaca, serta botol gelas dapat dilebur dan diolah kembali. Sedangkan tanpa daur ulang, limbah anorganik seperti botol dan gelas plastik bekas kemasan air dapat dijadikan pot tanaman atau hiasan. Kemudian ada pengolahan limbah B3. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengolahan limbah B3. Ada secara fisik, kimia, dan secara biologi. Secara fisik, limbah B3 dapat diolah menggunakan 3 metode yang berbeda sesuai dengan karakteristik limbah dan lingkungan. Ada yang memilih metode yang pertama menyisihkan komponen meliputi stripping, dialisa, absorpsi, elektrodialisa, kristalisasi, leaching, solvent extraction, dan reverse osmosis. Kemudian secara fisik yang kedua memisahkan antara padatan dengan cairan meliputi thickening, sedimentasi, floatasi, filtrasi, koagulasi, sentrifugasi, dan klarifikasi. Kemudian yang ketiga secara fisik membersihkan gas meliputi wet scrubbing, elektrostatik, presipitator, adsorpsi karbon aktif, dan penyaringan partikel. Berikutnya, melalui metode kimia akan terjadi beberapa proses seperti stabilisasi atau solidifikasi. Kemudian reduksi oksidasi, absorpsi, prolisa, penukaran ion, pengendapan, elektrolisasi, dan netralisasi. Berikutnya, pengolahan limbah B3 secara biologi paling dikenal dengan sebutan bioremediasi atau piktoremediasi. Piktoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan dalam proses akumulasi serta absorpsi berbagai bahan beracun dan berbahaya dari tanah. Sementara bioremediasi ialah penggunaan jenis mikroorganisme dan bakteri sebagai bahan untuk mengurai atau mendegradasi limbah B3. Berikutnya kita akan belajar tentang etika lingkungan. Ada 4. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.